Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 94 Official bersama 94 melihat masa depan, dan di sini kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin hari ini yang akan menjadi tugas wali kota yang baru. Selamat kepada Bapak Aib Jaki dan Bobi Maulana untuk memimpin Kota Sukabumi. Dan di sini saya mengundang satu pemerhati di Kota Sukabumi ini terkait beberapa unsur yang apa saja yang harus diperbaiki oleh Pak F. Jaki di tahun pilkada ini yang sudah selesai, dan mudah-mudahan Pak F. Jaki sudah ditetapkan menjadi wali kota di Kota Sukabumi. Dan seperti apa Pak Lut kira-kira kekurangan di Kota Sukabumi selama ini dari pejabat yang lama mungkin Pak? Hmm, Artinya begini, untuk saat ini ya, terima kasih juga pada Pak Api bahwa kenapa saya nih yang diminta untuk tanggapannya. Kan banyak pemerhati-pemerhati Iya. yang lain, Hmm. jadi saya juga jadi kurang Hmm. kurang pede nih Iya. menjelaskannya. Hmm. Mungkin mungkin kenapa nggak yang lain atau gimana. Enggak, tapi cuma begini aja sih Pak, kita kan membutuhkan satu data ketika memang sektor-sektor mana saja yang kurang gitu Pak di Kota Sukabumi ini mungkin. Ya memang kalau bahwa saat ini saya ini sebagai ketua LSM IBSO ya, Iya betul. yang memang tugas dan fungsinya Hmm. selama ini kami sering tugasnya adalah mengawasi Hmm. dalam bentuk memantau Hmm. birokrasi dan publikasi, Hmm. memantau birokrasi dan Jadi Pak, kira-kira apa saja yang kurang di dalam penataan kota dan infrastruktur di Kota Sukabumi ini untuk masukan wali kota baru juga, dan bahwa kita juga harus memperbaiki ketika pemerintahan yang lama dengan yang baru kan mungkin bisa saja ada kekurangannya. Seperti apa mungkin Pak, Bapak sebagai ketua LSM IBSW Kota Sukabumi? ya paling juga mungkin adanya penambahan-penambahan dan perbaikan-perbaikan oleh wali kota yang baru ya. Misalkan ini salah satu yang sering kami pantau juga mengenai dinas pertanian, Hmm. bahwa dinas pertanian itu bentuk pekerjaannya untuk membantu para petani dari segi infrastrukturnya, Hmm. bahwa dinas pertanian itu tidak bisa mengelola sendiri Hmm. bentuk anggarannya, bentuk pekerjaannya, karena semua di-cover oleh PSDA nih, oleh PSDA, sehingga pertanian itu terbatas, tidak pada pekerjaan infrastrukturnya untuk membenahi infrastruktur pertanian. Sedangkan pertanian dan lahan di kota Sukabumi ini semakin lama semakin menyempit. Nah, kemudian kalau penataan infrastruktur pertanian saat ini dirasa kurang, bisa kurang karena untuk menunjang pertanian mungkin supaya kualitasnya meningkat ya, eh, kuantitasnya juga dari hasil pertanian itu meningkat, kan harus ada daya serap teknologi yang baru, sehingga selain infrastruktur juga bisa serapan teknologinya yang diterapkan ke para petani, karena biarlah sedikit tapi hasil bisa besar dengan teknologi yang baru itu diantaranya ya. Ya mungkin Pak, begini ya Pak, karena kan mungkin dengan hal-hal tersebut kan itu menjadi satu masukan. Dan ada satu lagi mungkin dari kelurahan-kelurahan kan harusnya bisa memaksimalkan ya ketika ada dana abadi, dan ada beberapa RT RW yang seharusnya mungkin kelurahan juga diberikan satu kebijakan bukan dari kantor camat lagi gitu Pak, bahwa hari ini memang kita harus mulai memaksimalkan dan untuk menanggulangi seperti drainase yang hari ini kan mungkin menjadi banjir di Kota Sukabumi ini. Ya kita harus mulai mungkin dari awal lagi, dan saya mungkin meminta masukan Bapak apa kiranya yang menjadi masukan positif untuk Pak Jaki dan Bobi Maulana gitu Pak. Ya untuk wali kota ke depan ya, Hmm. mudah-mudahan semua juga kita hanya yang kita lihat aja ya, kita tidak bisa berpikir jauh. Hmm. Kemudian yang kita lihat kalau mengenai kelurahan itu ada atau tidak anggaran
dari pemerintah pusat seperti di desa-desa ya ada anggarannya, Iya, betul. tapi kalau kelurahan itu ada tidak. Kalau tidak salah itu ada juga ya. Nah, mungkin dalam musrenbang itu apa saja yang bisa dialokasikan untuk membantu daerahnya. Kemudian yang fokus terhadap drainase itu kan biasanya kalau yang ada di kota-kota itu kan bagian SDA. Talkim atau Bina Marga ya. Kalau PSDA mungkin lebih lebih condongnya ke embung, bendungan irigasi lebih bersinergi dengan dinas pertanian. Kalau misalkan dinas pertanian tidak bisa menambah untuk memperbaiki itu, kemudian lahan habis, dinas pertanian lama-lama bisa nggak ada lagi. Kemudian kalau kelurahan kan jelas harus sinerginya juga dengan DPRD, karena DPRD itu sering melakukan reses dari hasil-hasil kunker ya keluar kota, apa yang diterapkan untuk desa untuk keluar kelurahan dengan anggaran kelurahan dengan anggaran kelurahan kita juga saat ini belum tahu nih. Ya, mungkin Pak begini ya, ada salah satu masyarakat, mungkin tokoh masyarakat juga yang berbicara terkait bahwa kok lebih berguna P2 RW gitu dibanding pokir dewan, sedangkan kan di setiap kelurahan itu membutuhkan aspirasi dari dewan yang terpilih ataupun siapa. Ketika memang ini sektor semua berjalan, kota Sukabumi ini saya rasa akan bisa lebih lagi gitu. Dan saya merasa yakin ketika Bapak Jaki bisa menambah PAD di kota Sukabumi ini, terkecuali memang mau untuk memasarkan UMKM di kota Sukabumi gitu Pak. Mungkin kira-kiranya masukan yang bagus seperti apa Pak? Iya, mungkin kan kalau nanti wali kota yang akan datang, Pak Jaki ya dan Bobi, kan untuk 2025 ini kan belum bisa bekerja penuh karena anggaran sudah teralokasi. Iya betul. Nah, kemudian pokir juga di kota itu sebenarnya terbatas kecil yang saya tahu ya. Entah kalau kedepannya ketika PAD-nya itu besar meningkat ya, atau nanti RAPBD-nya juga ditingkatkan, karena kalau kenapa misalkan RAPBD-nya sekarang ini 1,2 misalnya 1,3 tidak bisa nambah kan gitu ya. Selain ada PAD juga, kemudian yang bisa untuk mengajukan untuk RAPBD. Nah, kemudian dinas-dinas kayak Bina Marga karena itu sudah bersatu dengan Talkim ya, Talkim ada di bawah Bina Marga. Kemudian PSDA dengan pertanian dikerjakan oleh PSDA, sehingga penyerapan anggaran itu tidak maksimal mungkinnya itu. Kemudian damkar juga di bawah Satpol PP ya. Kemudian sementara damkar itu seharusnya terpisah ya, memiliki dinas tersendiri damkar, sehingga punya usulan-usulan RAPBD itu mungkin ada peningkatan yang ditopang oleh PAD. Namun mungkin untuk pemerintahan ke depan untuk menunjang PAD tentunya harus meningkatkan pajak dari UMKM, investor, atau misalkan yang sudah ada ya. Kita juga entah nih akan bagaimana nanti pemerintahan ke depan untuk meningkatkan PAD-nya ya, untuk memberikan pelayanan. Itu yang memang masih kelihatan saat ini kurang, itu yaitu antara PDAM juga tidak bisa nih menghasilkan PAD yang maksimal, bahkan kelihatannya rugi terus kan itu. Padahal PDAM itu BUMD misalkan ya, perusahaan daerah. Kenapa nggak bikin air minum aja mineral ya, produk untuk PDAM pemerintah kota ya, kan kebutuhan air minum itu yang aqua itu akan sangat banyak ya, dan akan sangat pasti dibeli kalau dari pemerintahan. Mungkin kan begitu ya.
Mungkin mohon maaf Pak, sedikit mungkin ada harapan dari masyarakat Pak Rusdiana Arifin terkait hal tersebut. Harapannya apa saja sih untuk Pak Jaki hari ini? Saya intinya yang penting terasa oleh masyarakat, seperti kalau dinas pendidikan jangan terlalu menyidik itu kepada Oh, murid, iya betul. karena kan seperti mudah-mudah seperti kemarin terkait maraknya penjualan EKS, Betul. terus seragam, Bisa agak kencang, Pak? ya gitu aja terkait ke depannya. Jadi mungkin saya jelaskan lagi harapan dari Bapak Rusdiana sebagai Sekjen IBSW Kota Sukabumi bahwa kekecewaan beliau ini bahwa pendidikan itu jangan terlalu mencekik ketika LKS itu Ya. tidak terlalu dibebankan kepada orang tua, dan hari ini mungkin tugasnya PJ untuk di hari-hari akhir bisa memaksimalkan hal tersebut, dan mungkin di sini saya pun akan terus mengawasi hal tersebut ketika memang hari ini DLH yang harusnya menjadi peran utama ketika musim penghujan hari ini, dan kita masyarakat pun harus mulai sadar bahwa kita membuang sampah dari mulai hal-hal kecil, media untuk terus mengawasi dan bisa menata kota terkait hal tersebut, Pak. Memang kan kalau media, LSM, Iya. juga masyarakat kan diatur oleh undang-undang untuk sama-sama memantau kinerja pemerintah. Ya, terutama dari sisi apa tuh penimbangan anggaran, ya, kemudian DLH itu ya untuk sampah kan Sukabumi ini semakin lama semakin banyak sampah, kemudian lahannya juga terbatas, entah nantinya bagaimana untuk penanggulangan sampah itu. Kami harapkan ya adanya juga apa tuh himbauan-himbauan dari DLH itu atau dari pemerintah itu kepada masyarakat untuk tidak membuang, atau ada sanksi membuang ke sungai-sungai, ke saluran-saluran kecil, sehingga masyarakat itu sadar. Ya, itu, kalau untuk daerah gitu. Ya mungkin segitu saja Pak yang bisa disampaikan, atau Pak Rusdiana ada tambahan sedikit terkait penataan kota di Kota Sukabumi? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih transparan lah, apa membongkar saya dengan memanfaatkannya Ya. lain. Dan bisa namakan boleh? Bisa, boleh silakan. Sedikit. Itu terkait hal mengenai UMKM juga, atau bantuan-bantuan dari aspirasi ya untuk penyaluran itu. Artinya kami berharap itu supaya benar-benar, dan UMKM juga yang memang memiliki produk-produk yang bagus sehingga bisa ada nilai jual, bisa ada nilai tambah pajak. Jangan UMKM itu atau kelas itu menjadi bahan apa istilahnya ya, kukutan kalau istilah Sunda. Kalau kukutan berarti kan yang itu aja yang dipelihara itu. Jadi hanya untuk mendulang apa ya, mendulang aspirasi yang tidak jelas akhirnya. Ya, betul, Tapi Pak. kalau misalkan bahwa UMKM itu sasarannya jelas, kemudian pembinaannya jelas, produk-produknya juga yang memang minimalnya memiliki kualitas lah, Ya. yang kualitas bagus, karena untuk nilai daya saing jual juga. Jangan sampai kayak kerajinan apa ya suka dipajang itu di Superindak ya. Tapi bukan berarti kita itu Superindak tidak maksimal, cuma pengen ada peningkatan yang benar-benar terhadap produk-produk barang itu dibantu dan diupayakan dipasarkan untuk Kemajuan. di daerah sendiri, Iya, betul. dan yang dihimbau oleh wali kotanya. Itu aja sih. Karena mungkin Pak Lut di akhir segmen, terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan lagi Pak Lut terkait tersebut, atau Enggak sih. dan mungkin di sini hari ini kan kita membahas satu UMKM dan menata kota Sukabumi. Ketika memang platform yang disediakan oleh handphone, gadget hari ini, kan UMKM ini bisa berkembang secara besar. Dan ketika itu kita juga meminta bantuan DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kota Sukabumi, beserta wali kota yang baru hari ini mungkin yang menunggu penetapan dan tinggal menunggu waktu, bahwa Anda dilantik hari ini mendapatkan tugas yang baru. Dan di sini saya
Bendita Media 94 Official akan terus mengawasi terkait dana abadi seperti apa yang dijanjikan di dalam kampanye, dan bersama 94 melihat masa depan Gemilang. Terima kasih banyak.